Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini Pak Henry lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini akan membandingkan dua variansi. Nah, perhatikan ya rumusnya di sini. Di sini dilihat tertulis ya, F hitung sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah, apa itu S1 kuadrat? S adalah variansi. Ingat kan kemarin singkatannya dari variansi? S kuadrat ya. Nah, S1 ini apa? Variansi yang terbesar. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah variansi yang terkecil. Nanti dilihatlah yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, gitu ya. S1 kuadrat adalah variansi yang terbesar, S2 kuadrat adalah variansi yang terkecil. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada ketentuan H0. H0 itu artinya datanya homogen. Nah, di bawahnya sini adalah HA, hatanya. Nah, HA di sini adalah datanya heterogen, ya. Sekarang perhatikan keterangannya lagi di sini. Apabila F hitung kurang dari atau sama dengan F table, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya adalah, kalau H0 diterima, ingat ya, artinya adalah datanya homogen. Kalau H0 diterima, artinya datanya homogen. Terus apabila keterangan yang kedua, apabila F hitung lebih dari F table, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya datanya tidak homogen, atau bahasa lainnya adalah datanya heterogen, ya. Jadi ini lawannya. Nah, sekarang untuk mencari F table seperti apa? Di sini ada keterangan F table dalam kurung N kurang 1, N kurang 1. N ingat kan apa artinya? Nah, N itu banyak data. Data yang pertama dan data yang kedua dari variansi yang terbesar. Ini variansi yang terkecil urutannya ya. N data variansi terbesar, N data variansi terkecil. N itu banyaknya data. Diingatin sambilan pelajarannya. Oke, sekarang semuanya yang kemarin dengan yang hari ini itu akan berhubungan terus-menerus. Jadi kalian pahami dari yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang agar lebih paham, perhatikan contoh yang Pak Henry berikan di sini. Contoh. Diketahui hasil dari dua metode pembelajaran sebagai berikut. Jadi di bawah sini ada ya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan metode ceramah. Nah, seperti apa dengan metode ceramah? Nilainya sudah dicantumkan di sini. Jadi ini hasilnya ya. Terus pembelajaran dengan metode jigsaw, datanya juga dilampirkan sudah seperti ini, sudah ada datanya masing-masing. Nah, terus seperti apa lagi kelanjutannya? Sekarang baca lagi di bagian bawahnya. Dengan mengambil tingkat signifikansi 5%, ujilah homogenitas dari data tersebut. Nah, begitu ya. Apa sih artinya dengan mengambil tingkat signifikansi 5%? Ada kan Pak Henry tuliskan di sini. Alfanya itu bisa 0,01, itu artinya adalah 1%. Terus ada alfa yang kedua yaitu 0,05. Itu artinya adalah alfanya adalah 5%. Nah, yang diminta di sini dengan mengambil tingkat signifikansi 5%, ujilah homogenitas dari data tersebut. Berarti kita nanti ngambilnya yang 0,05 atau yang 5% ini. Begitu ya. Apa sih artinya alfa tingkat signifikansi 5% itu Pak Henry? Artinya begini. Misalkan ada 100 data ya. Nah, misalkan ada 100 data, 95 data itu dinilai baik, 5-nya dianggap tidak, kayak gitu. Terus kalau yang signifikansi 1% artinya apanya Pak Henry? 99 datanya baik, 1%-nya dianggap tidak, satunya saja yang dianggap tidak, gitu
gitu ya. Nah, jadi dari 100 data yang kalian punya dengan taraf signifikansi 5%, 95 datanya dianggap valid. Begitu ya. Bisa dipahami ini maksudnya taraf signifikansi? Insya Allah bisa ya. Sekarang kita langsung menghitung aja dulu. Apa yang akan kita hitung Pak Henry? Sesuai dengan rumusnya, berarti kita menghitung variansi. Nah, sekarang yuk kita hitung mengingat pelajaran yang kemarin ya. Sekarang yang pertama-tama yang kita hitung adalah variansi dengan metode ceramah dulu ya. Sekarang tinggal kita isi. Nah, di sini nanti hasil fx satunya F kali XI nya adalah 1065, sedangkan F nya di sini kan 15. Nanti kalian hitung sendiri ya yang bagian kolom-kolom berikutnya ini. Yang penting Pak sudah memberitahu nilai F dikali XI nanti totalnya di sini adalah 1065, yang di sininya adalah 15. Oke, sekarang dengan nilai seperti ini kita bisa mendapatkan rumus rata-ratanya. X bar adalah 1065 dibagi 15. X bar itu rata-rata, diingat kembali pelajarannya biar nyambung ya. Terus 1065 bagi 15 hasilnya adalah 71. Jadi X barnya atau rata-ratanya adalah 71. Nah, sekarang Pak Henry berikan contoh satu baris aja yang nilai 60. Sekarang perhatikan nilai metode ceramah. Jangan sampai lihat nilai ya. Salah lihat nilai, salah juga nanti hasilnya. Pembelajaran dengan metode ceramah. Lihat di sini. 60 ada berapa? Ada 1. Frekuensinya ada 1. F ini frekuensi dulu, ingat ya. Baru baca lagi di sini F dikali XI, berarti 1 dikali 60. 1 kali 60 berapa hasilnya? 60. Gitu ya. Terus yang di sininya apa lagi nih? XI dikurang X bar. Nah, XI kurang X bar itu artinya apa Pak Henry? XI-nya berapa? Di sini lihat XI-nya 60 dikurang X bar tadi apa? Rata-ratanya sudah kita dapatkan, nilainya adalah 71 sama dengan 60 kurang 71, hasilnya adalah min 11. Nah, gitu ya. Sekarang lihat lagi kolom berikutnya di sini. XI kurang X bar dikuadratkan. Berarti hasil dari yang kolom sini tadi kita kuadratkan. Min 11 dikuadratkan. Berapa hasilnya min 11 dikuadratkan? Min 11 dikuadratkan itu artinya adalah min 11 dikali min 11. Begitu maksudnya ya. Min 11 kali min 11 berapa hasilnya? 121. Wih, Pak Henry kok bisa tahu ya? Iya, Pak Henry hafal soalnya. Sekarang tinggal yang ini lagi yang terakhir. F dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Tadi sudah dapat F-nya berapa nih? F-nya 1 ya. Frekuensinya 1. 1 dikali XI dikurang X bar dikuadratkan. Berapa nilainya di sini tadi? 121 sama dengan. Yang terakhir ini ingat nih, rumusnya perhatikan. F dikali X dikurang X bar dikuadratkan. F-nya berapa? 1. XI kurang X bar, lihat di sini nih, di kolom sebelumnya 121. 1 kali 121 berapa? 121. Nah, nanti hasilnya ini kamu temukan sampai bawah sini, baru ditambahkan. Nah, kolom yang ini adalah hasil penjumlahan dari semuanya sudah kalian dapatkan sampai belakang, sampai bawah sini ya. Nanti ditotalkan, ditambahkan. Nah, itulah ada hasil dari sigma dalam kurung ini ya. F dalam kurung XI kurang X bar dikuadratkan. Sigma total artinya ya, diingatin tuh. Baik-baik, total. Jadi kamu cari nih, totalnya berapa? Ya, jumlah semuanya di sini berapa gitu. Tapi hitung dulu satu-satu di sini, dihitung sendiri ya. Oke, nanti ditemukan hasil yang ini nih. Maksudnya ini sigmanya. Nah, nanti hasilnya itu tuliskan di sini berapa hasilnya per n kurang 1. N-nya ada berapa sih? Nah, ini nih di sini n-nya. N-nya ada berapa? Atau hitung di sini aja bisa nih. N-nya ada berapa nih n-nya? N-nya sama dengan 15. Di sini Bang n-nya berapa yang jigsaw nih? Sama 15 juga. Semuanya sama Pak Henry bikin sama-sama 15 ya. Berarti di bawah sini nanti adalah n dikurang 1, 15 kurang 1 begitu ya. Diperhatikan baik-baik video Bapak biar lebih paham gitu ya. Oke, nanti sudah ketemu S kuadratnya.
Baru nanti kamu hitung, dibagikan di sini dapat hasilnya untuk S kuadrat untuk yang ceramah. Ini yang ceramah gitu ya. Oke, sekarang yang ceramah sudah didapatkan nanti hasilnya. Kamu lanjutkan kembali. Kalian lanjutkan untuk mencari variansi yang metode dari jigsaw itu sendiri. Nah, sama caranya kayak tadi juga ya. Cari yang metode jigsaw. Caranya seperti tadi sama, dicari dulu rata-ratanya ya. Nih ingat nih, kalian harus menjumlahkan di sini semua, nanti totalnya adalah 1114. Ini Pak Henry sudah beri clue-nya biar kalian lebih mudah. Jadi kalau ada kekeliruan di bagian sini, kalian tahu, oh saya ada yang salah berarti gitu ya. Totalnya adalah 1114 nanti di sini. Nanti mencari X barnya 1114 dibagi 15. Hasilnya berkoma ya, 74,26. Tapi Pak Henry bulatkan biar gampang menghitungnya menjadi 74 saja. Jadi bilangan bulat ya. Kenapa jadi 74 aja? Karena di belakang sini angka 2. Kalau angka 2, angka depannya tetap tidak berubah. Itu aturan pembulatan yang harus kalian pahami ya. Nah, sekarang Pak Henry juga berikan contoh ini untuk kalian agar kalian juga paham mengerjakan yang ini ya. Padahal sama aja sama yang seperti yang ceramah tadi. Sekarang frekuensi yang 60 itu ada 2. Kalian perhatikan yang di belakang tadi, 60 itu ada berapa di datanya? Ada 2 ya. Sekarang tinggal dikalikan, F dikali XI. F-nya berapa? 2 dikali XI-nya adalah 60. 2 kali 60 berapa? 120 gitu ya. Oke, Pak Henry lanjutkan ke sini. Maka XI dikurang X bar. Nah, sekarang XI kurang X barnya berapa? XI-nya berapa? Dilihat di sini. XI-nya 60 gitu ya. Terus diapain lagi Pak Henry? Ya, XI 60 dikurang X barnya berapa nih sekarang? 74. X bar itu adalah rata-ratanya. 60 kurang 74 berapa? Min 14 gitu ya. Sekarang yang di samping sini diapain nih Pak Henry? Nah, perhatikan kembali di sini diapain nih? XI kurang X bar dikuadratkan, artinya min 14 dikuadratkan. Berapa min 14 dikuadratkan? Ada yang tahu? Jawabannya adalah 196. Nah, kenapa Pak Henry tahu? Pak Henry udah hafal masalahnya pangkat-pangkat begini. Terus F dikali XI kurang X bar dikuadratkan, artinya frekuensinya dikalikan dengan hasil yang di sini. Frekuensinya 2 dikali 196. Berapa? 2 kali 196? Di mana dapat 2-nya Pak? Aduh, frekuensinya 2 ya. Jangan sampai nggak tahu nih, sudah ada di sini tadi. XI kurang X bar kuadrat yang mana Pak? Yang ini nih, kolom sebelumnya ya. 2 dikali 196 berapa? Ayo, 308 apa 392. Itu jawabannya ya. Nah, sekarang sudah dapat tuh 2 kali 196 sudah dapat 392 gitu ya. Nanti kalian hitung sendiri sampai bawah sini dapat hasilnya di kotak ini. Ya, yang kotak ini taruh di sini. Totalnya sama kayak tadi. Per N dikurang 1. N-nya tadi berapa? 15 dikurang 1 sama dengan. Nanti tulis hasilnya ya, berapa hasilnya ya, total semuanya yang di sini kotak sini ya. Setelah kalian tambahkan semuanya dari yang atas sampai bawah sini, baru diperkan 15 kurang 1 berapa? 14 gitu ya, cari hasilnya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya yang ini adalah S2 lagi apa bilang. Ini untuk variansi yang kedua untuk metode jigsaw. Nah, kalau sudah, nanti kalian bandingkan. Nanti diperoleh rumusnya kan sudah ada di sini. F hitungnya adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. S1 tadi apa? Variansi yang terbesar. Bapak singkat aja nih. Yang ini adalah variansi yang terkecil. Kalian perhatikan angkanya ya, yang mana yang lebih besar, yang ceramah tadi atau jigsaw tadi hasilnya yang S2 kuadratnya ini, biar kalian tahu yang manakah jawaban yang lebih besar ya. Ceramah atau jigsaw. Yang lebih besar taruh di atas sini, yang lebih kecil taruh di bawah sini, dapat hasilnya di sini. Dibagi habis itu ya. Ya, variansi terbesar dibagi dengan variansi yang
terkecil. Dapat hasilnya ya. Nah, dapat F hitungnya. Ini nilainya F hitung namanya. Terus kalau F hitungnya sudah dapat, diapain lagi Pak Henry? Masih lanjut ya. Masih ada namanya F table. F table itu didapatkan dari table. Jadi harus ada table F-nya. Tabel F. Di mana kami mendapatkan tabel F ini Pak Henry? Kalian bisa mendapatkannya di buku statistik ya, statistika penelitian gitu. Kalian cari di bagian belakang-belakangnya. Biasanya itu ada lampiran distribusi tabel F gitu ya. Bisa di buku Sugiono, di buku Prof Budiono, pokoknya semua di buku statistik dicari ya. Bisa juga kalian searching di internet. Ketik di Google tabel F. Dah. Kalau sudah ada, baru deh di-download. Nah, sudah perhatikan di situ ya. Nah, nanti Pak Henry kirimkan itu adalah table F, tapi nggak lengkap itu ya. Yang lebih lengkap itu nanti kalian cari sendiri. Itu Pak Henry contohkan untuk yang perhitungan yang ini saja. Nah, sekarang bagaimana mencari tabel F-nya ini nanti? Jadi F-nya yang ini nanti F table-nya adalah N dikurang 1, 15 kurang 1, 15 kurang 1 sama dengan F table-nya nanti adalah 14. Kita cari 15 kurang 1, 14, 15 kurang 1, 14 nanti di table. Coba kalian perhatikan table kalian ya yang Pak Henry kirimkan. Kemudian, nah Pak Henry ini menggunakan buku statistik. Nih, buku statistik ini milik Prof. Dr. Sugiono. Nih yang Bapak punya Pak Sugiono ini nih. Nah, ada di bagian belakang. Gak cuma buku Prof. Sugiono aja. Ada semua kok ya di di berbagai buku statistik. Nah, sekarang perhatikan. Di sini di buku Prof. Sugiono itu punya Pak Henry ada keterangannya. Baris atas untuk 5%, baris bawah untuk 1%. Tadi yang kita pakai itu yang 5% ya. Soal yang Bapak minta tadi 5% bukan yang 1%. Nah, sekarang perhatikan. Tadi F table-nya adalah F14. Nah, jadi kita harus menggunakan baris atas baris bawah. Ya, harus dipahami dulu. Baris atas 5%, baris bawah untuk 1%. Kita pakainya yang baris atas. Nah, kalau yang Bapak kirim nanti itu sudah 5%. Jadi kalian tinggal ngelihat angkanya aja, ya. Nih, sekarang pahami dulu F14, pembilang dan penyebut. Pembilang 14, penyebutnya juga 14. Sekarang perhatikan dulu. Ke kanan 14. Di sini sudah ketemu angkanya 14 yang ini ya. Terus 14 lagi ke bawah. Ini baru 11 Pak Henry. Oke, sekarang berarti kita harus lanjut ke belakangnya. Kalau di buku begini dia. Henry mundurkan dulu bukunya ya, biar kelihatan. Walaupun nggak kelihatan kan ada table yang Pak Henry kirimkan buat kalian itu ya. Sekarang lihat nih, ini 14. Di sini ada 14, di sini juga ada 14. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 14 juga. Yang kita cari adalah 14. Untuk yang 5% bagi yang bagian atas. Kita ketemukan. Sampai ke sini ketemu pertemuan titiknya. Di sini nilainya adalah dituliskan 2,48. Jadi itulah nilainya. F14 nilainya adalah 2,48. Jadi lihatin ya, menyamping sama yang ke bawahnya. Nah, nilainya 2,48. Tadi ingat ya, dapat nilai ini dari table F. Ada kok Pak Henry sudah kirimkan nanti ya. Oke, sekarang sudah dapat nilainya 2,48. F ini F table-nya, ini F hitungnya. F hitungan nanti dihitung seperti yang tadi. F hitungan sudah dapat duluan, F table 2,48. Sekarang ingat peraturan yang tadi. Nah, di depan sini kan ada nih, Pak Henry tuliskan. Nih, F hitung kurang dari atau sama dengan F table, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti datanya homogen. Artinya data ceramah, metode ceramah dan metode Jikwasau ini datanya homogen. Terus kalau F hitungan lebih dari F table, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti datanya tidak homogen atau datanya heterogen. Sekarang Bapak minta kalian buat kesimpulannya. Nanti dibandingkan di sini ya. Yang manakah kesimpulannya
Apakah F hitungnya kurang dari F table atau F hitungnya lebih dari F table? Nah, kesimpulannya apa? H0 diterima atau H0 ditolak? Pak Henry minta kalian jawab ini ya kesimpulannya. Jadi jawab sendiri dari awal sampai akhir ini. Insya Allah kalian bisa, dan perhatikan apa yang Pak Henry berikan dan petunjuk yang Pak Henry berikan sampai selesai ini ya. Kesimpulannya ada dua, yaitu H0 ditolak atau H0 diterima. Diperhatikan baik-baik, yang manakah kesimpulannya, yang ini kah atau yang ini kah? Oke, temukan ya jawabannya. Semoga kalian bisa menemukan jawabannya dengan baik ya. Yang penting ingat, temukan dulu F hitungnya, perhatikan baik-baik yang mana aturannya tadi. Di depan ada sudah Pak Henry tuliskan. Oke ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah, belajar statistik dari rumah. Oke? Baiklah, Pak Henry cukupkan sampai sini dulu. Sama-sama kita ucap hamdalah ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.